Halo guys, balik lagi sama gua Aditya Perdana Putra yang pastinya di channel Setir Kanan. Dan di video kali ini kalian bisa lihat sendiri di belakang gua udah ada mobil Wuling Almas. Dan seperti biasa gua akan mencoba rasa berkendara dari mobil yang ada di belakang gue ini. Cuman agak sedikit berbeda karena mobil di belakang gue ini bukan keluaran terbaru dan udah lama juga mengaspal di Indonesianya. Makanya gua akan membuat videonya dalam bentuk 6 hal yang paling menarik dari mobil yang ada di belakang gue ini. Jadi gue menyimpulkan apa aja sih yang menarik dari mobil ini sebanyak 6 hal. Dan pastinya sambil merasakan dari driving experience mobil Wuling Almas ini. Daripada kelamaan dan kalian juga penasaran, langsung aja ikutin gue cobain mobilnya. Yuk! Ke poin pertama, di mana satu hal yang menarik dari Wuling Almas ini adalah pada namanya sendiri. Jadi nama Wuling Almas ini, sebagai informasi aja, nama tersebut itu diambil dari bahasa Arab. Jadi Almas itu sebenarnya bahasa Arab yang mempunyai arti sebuah diamond atau sebuah berlian. Dan pihak Wuling itu mengklaim di mana berlian itu mempunyai harga yang mahal, kualitas yang sangat baik, lalu stylish atau gaya yang sangat bagus, dimana jika dicocokkan atau dimasukkan ke dalam mobil ini, filosofinya menjadi sebuah mobil yang sangat stylish, sangat mewah, sangat mahal, dan mempunyai keunikan tersendiri. Dan makanya kenapa mobil ini dinamakan Wuling Almas. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Hal kedua yang paling menarik dari Wuling Almas, yang tadi pertama itu adalah dari namanya Wuling Almas sendiri. Nah, poin kedua yang menarik dari mobil ini adalah produksi mobil ini itu dirakit di Indonesia, tepatnya di Cikarang. Nah, jadi mobil ini benar-benar mempunyai apa ya, bisa dibilang itu kualitas yang sangat baik dan sudah sangat terbukti juga walaupun rakitan Indonesia di Cikarang, tetapi dari segi durabilitas, terus kelayakan untuk menjadi sebuah mobil yang mewah, sebuah mobil yang nyaman, itu sudah sangat-sangat terbukti. Jadi nggak perlu diragukan lagi walaupun rakitan Indonesia dan sebagainya, karena memang dari mobil ini aja sudah terbukti. Oke, poin ketiga. Poin ketiga ini adalah yang tadi gue udah sebutkan di poin sebelumnya, yaitu bersangkutan dengan harganya. Mobil ini sangatlah terjangkau di kelasnya. Bisa terbilang malah sangat murah, yang paling murah di kelasnya gitu, jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Karena mobil ini kan mobil SUV 7 penumpang ya, 7 seater, dan bisa terbilang harganya sangat terjangkau karena mobil ini harganya on the road-nya itu dibanderol sekitar 260 juta hingga 340 juta saja. Jadi kan ini ada pilihannya. Wuling Almas itu ada yang 5 seater dan ada juga yang 7 seater. Nah, kebetulan yang dipinjemin unit yang sedang kami tes ini, kami bawa sekarang, itu yang 7 seater. Nah, harganya itu yang tadi gue bilang, start from 260 juta sampai 340 jutaan on the road Jakarta. Akan membahas hal yang menarik, hal keempat yang menarik dari Wuling Almas ini, yang pastinya pembahasan ini agak sedikit panjang karena memang banyak banget, yaitu tentang fitur-fitur yang dihadirkan pada Wuling Almas ini. Walaupun yang tadi gue bilang ya, harganya itu bisa terbilang paling terjangkau di kelasnya, tapi fiturnya paling unggul di kelasnya. Ini luar biasa banget. Gue bener-bener amazed banget dengan harga yang bisa sangat terjangkau, tapi fiturnya lengkap banget dan canggih-canggih. Pertama, gue bakal bahas dulu yang fitur-fiturnya yang paling gue suka banget gitu. Fitur yang pertama adalah dia sudah keyless entry ya. Dia sudah keyless entry, start stop engine, lalu hal-hal yang bisa gue temukan pada setir ini, ada steering switch, ini juga banyak banget, sangat multifungsi.
Yang pertama ada voice command juga di sini, terus ada cruise control, walaupun memang cruise controlnya belum yang adaptif ya, cuman ini sudah sangat luar biasa untuk di kelasnya gitu ya. Terus ada juga monitor untuk tekanan ban, jadi ada tire pressure monitoring system, itu juga sudah hadir di mobil ini. Dan yang paling keren dan yang paling membuat orang itu terkesima pada saat masuk ke dalam interior mobil Wuling Almas ini adalah dari head unitnya yang paling besar di kelasnya. Ukurannya itu 10,4 inch. Ini besar banget, mungkin sama seperti ini ya, gadget-gadget yang tablet-tablet itu, wah ini gede banget. Dan semua hal yang ada di head unit ini, itu kita semua pengaturan dan sebagainya melalui head unit yang ada di tengah ini yang berukuran 10,4 inch ini. Mulai mengatur AC, untuk perpindahan radio ke lagu, atau misalkan ada juga yang namanya untuk mengatur sistem berkendara dan sebagainya pada mobil ini semuanya terintegrasi dari head unit yang ada di tengah ini yang berukuran 10,4 inch ini. Jadi benar-benar bisa dikatakan head unit besar yang ada di tengah ini benar-benar sangat multifungsi. Semuanya bisa diatur melalui satu komponen yang ada di tengah interior mobil Wuling Almas ini. Benar-benar menurut gue suatu hal yang sangat keren, satu hal yang sangat baru di Indonesia gitu, khususnya untuk otomotif mobil gitu ya. Dan yang paling keren juga, ini ada satu hal yang canggih juga, yaitu ini kurang lebih sama seperti Apple CarPlay ataupun Android Auto. Jadi kita colok melalui kabel USB ke gadget kita gitu ya, ke handphone kita. Jadi layar yang ada di HP kita bisa langsung keluar di head unit berukuran besar ini yang ada di Wuling Almas ini gitu. Dan namanya itu bukan Apple CarPlay ataupun Android Auto, tapi namanya adalah Wuling Link. Jadi dia mempunyai sebutan sendiri, cuman cara kerjanya, terus modelnya dan lain sebagainya macamnya itu sama persis seperti Apple CarPlay ataupun Android Auto gitu. Nah, satu hal yang paling menakjubkan dan paling keren dari mobil ini, itu adalah voice command. Jadi ada sebutan mereka yaitu WIND, W-I-N-D. Itu adalah kita mempunyai asisten sendiri gitu ya di mobil ini. Dan yang paling mengejutkan, yang membuat gue paling senang adalah voice command-nya itu, atau si WIN asisten kita ini bisa diajak ngobrol menggunakan bahasa Indonesia. Kita bisa meminta tolong apapun yang kita butuhkan di mobil ini melalui asisten tersebut gitu, menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, gue ingin langsung contohin aja gitu ya, biar kalian juga nangkep apa yang gue maksud. Pertama nih ya, halo Wuling. Halo. Buka jendela pengemudi. Oke, membuka jendela pengemudi. Dia langsung membuka sendiri tanpa gue menyentuh apapun. Tutup jendela pengemudi. Oke, menutup jendela pengemudi. Wow, luar biasa sekali untuk mobil yang harganya terjangkau, tapi fiturnya bisa secanggih itu. Gak cuman itu, ada lagi. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Wow, keren banget. Ini bener-bener luar biasa fiturnya, dan bener-bener tidak perlu repot-repot untuk membagi fokus kita sedang menyetir gitu. Jadi kita tetap bisa fokus nyetir sambil dibukain sunroofnya oleh si Wulingnya sendiri. Ini bener-bener canggih dan sangat luar biasa. Ini kepanasan, maka kita tutup lagi aja gitu ya, biar AC-nya juga dingin di dalamnya. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Sesimpel itu. Kita tinggal menyuruh asisten kita yang ada di mobil ini, lalu dia akan mengerjakan apapun yang kita minta, apapun yang kita suruh. Selain fitur-fitur yang sudah dihadirkan pada mobil ini, dan pastinya mobil ini juga menghadirkan fitur-fitur keamanan yang pastinya juga unggul banget. Hal yang menarik kelima dari mobil ini adalah
pada hal mesinnya. Mesinnya ini bisa terbilang memang bukan yang paling ngebut atau paling bertenaga di kelasnya. Mobil ini diberikan kapasitas mesin 1500 cc dan adanya turbo pada mobil ini. Jadi mobil ini diklaim mempunyai tenaga maksimal 140 horsepower dan torsinya itu di angka 250 Nm. Ya memang bukan sebuah angka yang luar biasa gitu, cuman untuk sebuah mobil yang sebesar ini itu memberikan sedikit tenaga lebih berkat adanya turbo pada mesin mobil ini. Jadi bisa terbilang mobil ini juga unggul dari sisi mesinnya gitu. Oke, kita masuk ke hal yang menarik ke-6, alias hal terakhir yang paling menarik dari mobil ini, yaitu secara keseluruhan adalah driving experience dari Wuling Almas itu sendiri gitu. Jadi menurut gua hal yang paling menarik terakhir ini adalah rasa berkendara dari mobil ini. Dari masalah handlingnya, terus performanya juga, lalu dari bantingan, kaki-kaki dan lain sebagainya, dia ini menurut gue pribadi ya, itu semuanya balance. Karena yang ya memang tadi ada sedikit kekurangan, tenaganya agak sedikit berkurang karena memang bobotnya ini yang sangat berat gitu ya. Tapi dari sisi bantingan, handling dan sebagainya, ini luar biasa. Setirnya ini presisi, lalu dia juga dibantu dengan adanya sistem suspensi yang menurut gue ini tidak empuk banget, tapi bukan yang keras gitu. Jadi sangat nyaman jika digunakan di segala medan. Cuman memang ada sedikit kekurangannya lagi dari suspensinya yang ada di Wuling Almas ini adalah ketika kita sedang berakselerasi tinggi gitu ya di jalan tol misalkan, dia sangat terasa limbungnya gitu. Benar-benar goyangan ketika kita berakselerasi, jadi dia nggak terlalu napak di jalan pada saat kita sedang kecepatan tinggi gitu. Ya memang itu sebuah konsekuensi mobil SUV atau mobil tinggi gitu ya, itu satu hal yang minor, bukan menjadi satu masalah yang besar gitu. Nah, hal terakhir atau kesimpulan dari mobil ini adalah secara overall, menurut gua pribadi, mobil ini sangat unik sekali karena dari 6 hal yang menarik dari tadi gua bahas itu, 6 poin tersebut, dia memiliki keunggulan tersendiri untuk Wuling Almas ini. Dari harganya yang sangat terjangkau, lalu fiturnya yang sangat banyak dan juga canggih serta modern, lalu mesinnya yang bisa terbilang bertenaga berkat mesin 1500 cc turbonya tersebut, walaupun bukan paling besar di kelasnya, lalu kenyamanan di dalam kabinnya yang kita bisa rasakan sama rata dari baris ke-1, kedua hingga baris paling belakang, baris ketiga. Dan beberapa hal lain yang mengejutkan di mobil ini dari yang tadi, voice command satu-satunya di Indonesia, satu-satunya voice command yang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ini keren banget. Jadi buat kalian-kalian yang masih ragu, mending kalian langsung nyoba aja sendiri dan rasakan rasa berkendara dan keunggulan-keunggulan yang ada di Wuling Almas ini. Dan mungkin cukup sekian video gue kali ini mengenai driving experience Wuling Almas. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Arista Wuling Kalimalang yang sudah meminjamkan unit tes kepada setir kanan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan loncengnya kalau kalian nggak pengen ketinggalan video-video kita berikutnya. Komen di kolom komentar kalau misalkan kalian punya insight atau opini kalian mengenai Wuling Almas. Siapa tahu ada yang punya Wuling Almas juga di rumahnya, langsung aja diisi di kolom komentar pendapat kalian gimana dari mobil Wuling Almas kalian. Dan cukup sekian video kali ini, gue Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye.